agak menarik juga langkah KPK ini. Udah 14 hari ditetapkan sebagai tersangka, baru digeledah. Bergeledah ya. Pimpinan KPK ini bekerja masih atas arahan Pak Jokowi. Nah, seperti itu yang kemudian kenapa kok jadi isunya seperti itu. Nah, tapi apakah kita juga bertanya-tanya apakah mungkin seseorang yang sudah tidak menjabat itu masih punya direction kepada sebuah lembaga penegak hukum. Pergi ke Medan beli durian. Cakep. Bawa pulang buat dimakan. Cakep. Presidensial threshold resmi dihapuskan. Kini siapa saja bisa bertarung kan? Selamat datang ke Cakep, catatan kebijakan publik dan politik bersama saya Wisnu Yuwono. Dan saya Hannibal Wijayanta. Apa kabar Mas Hannibal? Alhamdulillah baik. Di awal tahun 2025 ini. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru untuk semua pemirsa. Tentu saja awal tahun 2025 ini tentu kita berharap ya bahwa terdapat sesuatu yang lebih baik lagi kan tentunya ya dibanding tahun 2024 gitu kan. Tapi ternyata politik masih memanas ya. Iya, begitulah. Carry over dari akhir tahun terus kayaknya sampai sekarang masih berlangsung gitu ya. Hangat. Dan sebenarnya ada sebuah kejutan yang saya rasa positif nih, yaitu dengan diputuskannya hapus ambang atas ya presiden threshold oleh Mahkamah Konstitusi. Iya, betul. Nah itu kan sebenarnya para aktivis nih sudah melakukan tuntutan begitu banyak ya. Sudah lama. Sudah lama ya. Ada Mas Rizal Ramli, ada termasuk Yusril Ihza Mahendra, Mas ada Fajrul Rahman juga dulu ya, Dubes Fajrul Kazakhstan Rahman, terus Effendi Ghazali, Effendi Ghazali yang juga. tokoh-tokoh gede yang ngajuin pada ditolak semua. Ditolak semua. Nah, tapi ini yang mengajukan ada 4 mahasiswa, masih statusnya mahasiswa dari IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Diterima. Malah diterima. Padahal hakimnya sama dengan yang selama ini menyidangkan judicial review terhadap penghapusan presidensial threshold ini yang diajukan oleh tokoh-tokoh ahli hukum dan sebagainya. Ini menarik juga. Jadi ya kalau nggak salah saya dengar alasan hakim ya karena ada peristiwa ya itu Pilpres 2024. Nah itu jadi salah satu bahan pertimbangan sehingga pada akhirnya keputusan berbeda ya. Tapi dugaan saya ini juga ada tekanan dari publik ya, karena kan seperti yang kita ketahui dengan keputusan MK yang waktu itu meloloskan Gibran Raka Buming Raka ya sebagai wakil presiden kan sepertinya tingkat popularitas MK tuh di titik nadir tuh. Sehingga pemimpin yang baru terutama Ketua MK Pak Soehartoyo ya. Sepertinya merasa harus membuktikan gitu ya bahwa MK itu sekarang MK yang baru dan itu terbukti ya dimulai dengan keputusan threshold untuk pilkada kan kemarin ya itu detik-detik terakhir sebelum kampanye tuh dan sempat mendapatkan reaksi partai-partai politik dan tapi yang menarik adalah ada reaksi yang lain dari Pak Prabowo Subianto sehingga mengubah konstelasi di DPR, di partai-partai di DPR dan juga kemudian menekan istana juga. Sehingga terjadilah pergeseran sikap dari partai-partai, pergeseran sikap dari Pak Prabowo secara pribadi yang kemudian ya diikuti oleh para pendukungnya tentu saja. Iya, kita bersyukur ya bahwa Pak Prabowo akhirnya tidak mendorong ya koalisinya untuk melakukan istilahnya usulan balik gitu kan, sehingga kembali ke yang lama. Nah tapi yang untuk presiden threshold ini menariknya kita belum mendengar komentar dari Pak Prabowo ya. Tapi kalau yang info nggak? Banyak juga yang menduga bahwa latar belakang dari munculnya putusan MK tentang presidensial threshold ya karena Pak Prabowo justru tidak berpikir untuk urusan 2029 lagi gitu itu ada interpretasi seperti itu ya. Jadi
kan dijelaskan oleh Mas Ahmad Muzani, Ketua MPR, bahwa ya putusan MK ini mengandung dua hal. Yang satu mengejutkan, yang kedua adalah harapan baru tentang berjalannya demokrasi. Mengejutkan karena selama ini itu persoalan yang sama sekali susah di utak-atik. Tapi kemudian ada dianggap sebagai sebuah harapan baru tentang proses demokrasi yang lebih baik. Seorang sekjen Partai Gerindra mengatakan seperti itu. Ya, wow. Dan juga ada wakil ketua Komisi 1 DPR yang kebetulan juga keponakannya Pak Prabowo, Mas Budi Satrio Jiwandono, juga mengatakan bahwa ya kita menyambut putusan ini sebagai sebuah harapan baru. Gitu. Kemudian Menteri Koordinator Hukum dan HAM Pak Yusril Iza Mahendra juga mengatakan bahwa ya kita menghormati putusan ini. Yang kaget-kaget itu kan partai-partai yang lain-lain ini. Ada Partai Golkar yang mengaku ya ini sangat mengagetkan, walaupun kemudian menyatakan Pak Bahlil kan bilang menghormati, kita masih membahas dan sebagainya. Terus kemudian juga Partai Amanat Nasional juga mengaku agak cukup terkejut juga dengan kondisi ini, tapi ya menghormati. Karena memang kan putusan MK kan bersifat segera dan mengikat. Ya, benar. Kalaupun akan ada gugatan judicial review itu setelah dalam proses kan MK menyatakan bahwa perlu perbaikan undang-undang, perbaikan untuk ke situ. Nah, itu dulu selesai, baru kemudian kalau memang mau digugat judicial review yang bisa. Itu. Oh ya, jadi menarik ya. Bahwa ya ini sebenarnya udah dikunci ya, dalam arti para hakim MK sudah berpikir matang-matang. Ya. Makanya syarat-syaratnya itu begitu banyak ya. Walaupun ada dua hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion. Yang pertama adalah Pak Anwar Usman, pamannya Mas Gibran, dan satu lagi siapa? Saya nggak lupa namanya. Nama itu ada dua yang dissenting opinion. Ya, menurut saya ini merupakan keputusan yang historis ya, dalam arti ini membuat kandidat presiden menjadi terbuka lagi seperti di tahun 2004 tuh. Saya teringat tuh waktu itu kandidat presidennya ada Prabowo, ada SBY, nggak Prabowo yang ada SBY, ada Megawati, ada Wiranto, kemudian ada juga Mas Amin Rais. Iya kan? Nah sekarang ini yang kemudian sempat juga menjadi pembicaraan, apakah perlu ada pembatasan nanti calon-calon presiden itu supaya tidak kemudian terlalu banyak, karena dianggap kalau terlalu banyak juga nanti ribet ketika proses pemilunya dan sebagainya. Tapi itu kemarin kemudian kembalikan kepada pembahasan undang-undang pemilu, undang-undang politik nanti yang memang menjadi salah satu yang ditekankan oleh MK agar diperbaiki. Nah itu saya rasa suatu hal yang bagus ya. Artinya ya kita dalam berpolitik tentunya tidak hanya sekedar untuk kepentingan partai dan kepentingan golongan, tapi bagaimana kepentingan negara kan yang penting. Bagaimana agar pemimpin-pemimpin bangsa kita ini muncul dengan alami, dengan memang muncul dari bawah, bukan karena sekedar dukung-mendukung antar partai yang mungkin ya kita lihat apa yang terjadi selama mungkin ya 15 tahun terakhir ya. 20 tahun. 20 tahun terakhir ya, betul. Iya, jadi karena memang pada waktu itu kan presidensial threshold dikritik oleh banyak akademisi dan aktivis ya, karena mencoba melanggengkan kartelisasi partai gitu. Jadi sehingga partai-partai besar aja tuh yang bisa mengajukan calon presiden.
dan akhirnya calon presiden ya harus tergantung, harus bargain dengan para partai besar yang tentunya di belakangnya ada pendukung pemodalnya juga nih. Dan gitu kemudian kalaupun terjadi koalisi adalah koalisi-koalisi yang dibangun ya karena kepentingan itu Karena tadi kepentingan, kan. Yang berapa kali kita lihat ketika kabinet terbentuk, kemudian disusunlah kabinet itu masing-masing bagi kursi yang terjadi antar. Iya, intinya bahwa partai kecil pun sekarang bisa mengajukan kandidat presiden gitu ya. Kan orang pasti bertanya-tanya nih berarti Anies Baswedan bisa maju dong gitu. Anies Baswedan, mungkin Ahok juga bisa maju, kemudian siapa tuh yang punya aspirasi presiden? Kayak seperti misalnya kemarin calon gubernur DKI Pak Dharma Pongrekun, kalau memang ini dari kalangan itu saya nggak tahu, mungkin kalau dari tokoh nasional ya mungkin tokoh-tokoh yang punya popularitas cukup baik gitu ya bisa berpikir ya daripada harus bernego dengan partai besar dan akhirnya mintanya begitu banyak, ya mungkin bisa bernego dengan partai kecil atau menengah di mana leverage dia lebih besar gitu kan. Karena ya dari segi kotokohan ya dia lebih bagus. Tapi ya konsekuensinya bisa jadi nanti kalau dari partai kecil atau partai menengah ya bisa diganggu. Itu kan selalu jadi argumen yang mendukung presiden threshold 20% kan, bahwa itu nanti menciptakan pemerintah yang tidak stabil segala macam. Untuk ketahanan pemerintahan lah gitu selama ini yang jadi asas. Tapi ya ada tuh yang tidak berpartai ternyata malah bisa jadi presiden kuat dan itu bertahan 10 tahun, namanya adalah Joko Widodo. Ya itu kan tidak perlu, ya sebenarnya dia dari partai besar sih, kader partai besar, tapi kan dia bukan pengurus, bukan ketua. Jadi sebenarnya argumen seperti itu tidak bisa diterima ya. Itu menguji leadership skill dari presiden tersebut gitu kan. Dia kan harus merangkul, harus menegosiasi. Kalau tidak bisa ya pasti ya akan diganggu gitu. Ya pengalaman kita 10 tahun terakhir itu kan seorang kepala negara kemudian dalam tanda kutip hanya sebagai petugas partai. Jadi kan oke, nggak apa-apa secara ini, tapi kemudian kan ketika sekarang terjadi seperti ini, kemudian terjadi konflik antara petugas partai dengan pemilik partai, kan jadi ribet, urusannya panjang kali lebar sekarang. Iya, jadi nggak bisa misalnya mengakali lah, ketua-ketua partai itu mengakali dengan bikin tokoh populer jadi petugas partai sehingga harus nurut gitu ya. Itu kan salah satu strategi sebenarnya dari ketua partai besar untuk ya mendompleng kepopularitasan tokoh gitu kan, tapi tokohnya itu diikat gitu. Ya kalau sebenarnya kalau sekarang kan kemudian katakanlah menyesal karena telah membawa si tokoh itu menjadi tokoh nasional, itu kan sebenarnya secara teori politik saja sudah sebuah kesalahan kan. Kalau kita baca teori Mosca kan, teori elit Mosca itu kan ketika ada orang di luar lingkaran utama partai, lingkaran elit, kemudian dimasukkan ke situ, berarti kan mereka mengakui bahwa di partai itu, di kalangan elit itu tidak ada orang yang mumpuni. Sehingga harus perlu ada orang di luar itu. Dan ketika dia sudah ada di tengah, sudah ada di pusat kekuasaan, maka dia akan berusaha, dialah yang akan maju sendiri, bukan yang pendukung-pendukungnya. Itulah yang terjadi selama 10 tahun. Saya tahu berarti partainya apa, dan pas kita akan bahas pada topik berikutnya, yaitu pastinya adalah partai PDIP yang akan segera berulang tahun di tahun 10 Januari. Tapi sebelum berulang tahun ternyata buat hara-haru, huru hara-haru ya, yang terjadi, yang dimulai pada saat penetapan tersangka Saudara Hasto Kristianto ya, seorang sekjen dari PDIP, seorang kepercayaannya Ketua Umum Ibu Mega ya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa hingga sekarang Pak Hasto belum diperiksa nih. Ya. Jadi kemarin, hari kemarin ya itu katanya kan mau dipanggil hari Senin, tapi kemudian dengan alasan sedang menjemput ibu,
dan juga sedang mempersiapkan ulang tahun partai, maka dia tidak datang ke KPK. Nggak seperti nanti kayak Harun Masiku kedua lagi. Katanya hilang gitu. enggak sih. Enggak Terus sih. kemarin kemudian rumahnya di Bekasi, rumah iya. Mas Hasto kemudian digeledah. Iya. Ini juga sebenarnya agak menarik juga langkah KPK ini. Udah 14 hari ditetapkan sebagai tersangka, baru digeledah. Geledah ya. Kalau selama ini kan geledah-geledah dulu baru jadikan tersangka gitu iya, kan. Nah, bener sih. kita juga nggak tahu nih sebenarnya apa yang dicari kawan-kawan di KPK. Katanya sih sempat menyita barang apalah gitu, tapi ya kalau kita lihat runtutan peristiwa, kan ini dikaitkan dengan kasus Harun Masiku, penyuapan anggota KPU tahun lalu gitu kan. Ini kan sebenarnya sudah cukup lama. Dan dramanya juga terjadi, ada drama nyelup handphone segala macam katanya Mas Hasto yang memerintah nyuruh Harun Masiku untuk meredam itu atau yang lain-lain itu. Nah, kalau penggeledahan untuk mencari barang bukti ini agak ada juga kita agak bertanya-tanya juga apa. Iya, yang menarik kan juga para penyidik KPK yang mantan KPK ya, yang disingkirkan oleh Pak Firly ya, itu juga mengungkapkan tuh bahwa Firly sengaja mengumumkan OTT Wahyu Setiawan, padahal penyidik pada saat itu lagi mau targetkan Harun Masiku dan Pak Hasto, sehingga akhirnya bocor kan, ya dikasih tahu di media ya langsung itu ada drama di PT IKA. Ya, sebenarnya itu sebenarnya tidak tepat di PT IKA, itu di belakang PT IKA, jadi itu ada sebuah safe house. Oh gitu. Safe house sebuah lembaga tertentu. Oh gitu. Nah itu terus gimana Harun Masikunya diumpetin di situ atau gimana? Udah enggak ya katanya sih. Iya. Kan sempat katanya keluar terus kemudian masuk lagi, tapi di mana ya kita nggak tahu. Semoga saja masih sehat walafiat kalau kita. Dan yang menarik juga para tokoh-tokoh yang membela ya dari PDIP, kemudian ada akademisi Prof. Koni itu mengatakan bahwa dia punya video ya. Karena ini kemudian dianggapkan sebagai perintahnya Pak Jokowi karena Mas Hasto terlalu vokal, kemudian soal pengungkitan kembali kasus ini dituduhkan kepada bahwa ini peran serta Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi dianggap ya berperan dalam penetapan tersangka Pak Hasto. Tapi menurut Mas Hannibal itu argumen yang rasional nggak? Ya, kalau kemudian kan banyak yang mengkait-kaitkan karena misalnya nih para pimpinan KPK ini kan dipilih itu kan di zaman Pak Jokowi, baru kemudian dilantik sudah zamannya Pak Prabowo tanpa membuat perubahan sama sekali. Nah, itulah yang kemudian dikaitkan atau diinsinuasikan bahwa pimpinan KPK ini bekerja masih atas arahan Pak Jokowi. Seperti itu yang kemudian kenapa kok jadi isunya seperti itu. Nah, tapi apakah kita juga bertanya-tanya apakah mungkin seseorang yang sudah tidak menjabat itu masih punya direction kepada sebuah lembaga penegak hukum, gitu. Ya Pak Jokowi sendiri kan membantah ya, betul. Dia bilang saya udah pensiun, saya nggak punya otoritas gitu kan. Tapi ya tentu saja orang-orang PDIP dan pembela Hasto yang mengatakan ya kan Kapolrinya masih Pak Lestianto yang dekat dengan Pak Jokowi, kemudian ketua KPK-nya adalah perwira polisi gitu kan. Nah, ini menarik dalam arti saling tuduh-menuduh dan saling bongkar-membongkar, dan saya rasa kalau sebagai akademisi berharap ini benar-benar dibongkar tuntas ya, karena akan banyak yang terungkap nih, karena misalnya orang bertanya-tanya kenapa sih Harun Masiku seorang pengacara udah gitu nomor suaranya sangat rendah gitu kok dibela-belain sama sampai segitu-gitunya ya. Dan ternyata kan
setelah ditelisik ada hubungan katanya dengan hakim Mahkamah Agung. Mas Hanifah pernah dengar nggak? Katanya seperti itu, dia didorong untuk masuk karena dianggap nanti bisa berhubungan dengan pihak-pihak tertentu kayak gitu. Tapi dan terkait MA gitu, berarti ini ada nggak hanya di partai politik, di DPR ternyata menyangkut ke yudisilatif. Bagi kita, juga, gitu. bagi masyarakat awam, masyarakat umum ya, masyarakat Indonesia ini sebenarnya dengan pengungkapan kasus ini dengan detail dan terbuka, dengan gamblang itu ya membuat kita paham apa yang terjadi di negeri kita, dan kita berharap tentunya hal ini tidak terjadi. Nah, tapi bahwa kemudian terjadi banyak insinuasi politik dan juga kemudian pandangan-pandangan yang seperti yang terjadi sekarang ini, ya kita jadi sebagai penonton sebagian juga terkaget-kaget, ada ini sampai kemana-mana ya urusan-urusan ini sampai menyinggung banyak pihak gitu. Iya. Nah, tapi juga kita juga bisa melihat bahwa kan ada yang menilai bahwa mengapa kok dugaan ini berkaitan antara PDIP dengan Pak Jokowi, karena sampai sekarang dari pihak pemerintah tidak ada komentar sama sekali kan dari Pak Prabowo soal misalnya mendorong pengungkapan kasus Harun Masiku atau apa, sama sekali nggak ada. Dan sementara kan sekarang ini para penegak hukum ini kayak seperti sedang berlomba-lomba kan untuk dari kejaksaan, dari kepolisian, dari KPK untuk menunjukkan kinerja yang bagus. Nah, kita juga menunggu ini, semoga balapan ini menghasilkan upaya penegakan hukum yang sempurna, yang bagus. Iya, dan saya justru mendorong Pak Hasto dan Prof. Koni untuk membuka kalau memang ada video seperti itu kan, itu masyarakat berhak tahu, jadi jangan sekedar mengancam terus seolah-olah mau bargain gitu kan. Ya dibuka saja di media massa supaya kita bisa melihat masyarakat mengenai ya dugaan-dugaan penyalahgunaan kekuasaan ini gitu, sehingga ya baik dari sisi eksekutif, legislatif dan yudikatif kalau memang terkait ya harus dibongkar gitu kan, karena ya ini ya dugaan akademisi dari dulu kan seperti itu ya. Bagaimana para elit politik ini kan istilahnya juga ada istilah akademisi state capture. Itu udah negara tuh udah dibajak ya. Jadi negara itu tidak berdaya, di mana ya baik dari segi eksekutif, legislatif, yudikatif menjadi mainan para elit politik untuk ya saling berbagi kekuasaan, berbagi dana, sehingga akhirnya ya untuk supaya bisa memperoleh kekuasaan atau yang sudah berkuasa supaya bisa berkuasa selama mungkin. Ya, kita sebagai masyarakat awam, masyarakat biasa ini kan tidak berpihak pada siapapun nih kan, nggak berpihak pada kekuatan politik maupun juga tidak kepada penegak hukum yang sedang mencari kum lah gitu. Kita sebagai rakyat kan pengen lihat, ayo keadilan ini ditegakkan, kebenaran itu dimunculkan, dan agar negara kita semakin baik kan. Jadi kita harap mudah-mudahan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya ya harus dituntaskan gitu, jangan sampai nanti kayak kasus nanti kita bahas Harvey Muiz ya. Oke, jadi ya mungkin kita terkait ada kaitannya dengan Harvey Muiz juga ya, karena dalam arti begini ya, karena vonis hukuman Harvey Muiz, kemudian Melinda Lim ya, Crazy Rich, kemudian presiden direktur dari PT Timah ya, pada waktu itu juga rata-rata di bawah 10 tahun ya. Harvey 6,5, Lim ini 5 tahun. Padahal dengan gugatan dengan kemungkinan kerugian negara sampai 300 triliun lebih. Ini dianggap mengganggu rasa keadilan masyarakat. Sehingga kan muncul meme, muncul berbagai sindiran
udahlah daripada hidup kayak gini, saya korupsi 300 triliun terus rela dihukum 6,5 tahun gitu. Iya, jadi kan karena juga ya ini makanya sudut state capture ini kan ya elit politik ini udah cukup canggih ya, dalam arti mereka membuat ketentuan dan undang-undang anti korupsi yang pada akhirnya memang tidak memberatkan pada koruptor gitu ya. Contoh Harvey Muiz ini kan kalau nggak salah ada ketentuan yang mengatakan bahwa penetapan hukuman ganti rugi itu adalah ganti rugi yang bisa dihitung dari kerugian. Iya. Kerugian yang terjadi di objek yang dirugikan. Betul. Dengan dampak ekonomi, dampak ini nggak dihitung ya. mencapai 200 Nah triliun. ini kalau dulu kan ada semangat untuk pemiskinan koruptor, nah ini nggak ada apa-apanya yang kemudian didendakan itu hanya berapa? Allen cuma didenda 900 juta masalahnya. 900 juta nggak sampai 1 miliar. Nggak sampai 1 miliar. Nah jadi ini menunjukkan bahwa memang kalau Pak Prabowo sangat serius ya, kan Pak Prabowo selalu soal bocor, soal korupsi, soal tidak keadilan. Sampai bilang bahwa kalau perlu ya 50 tahun penjara lah. Iya, itu gitu kan. Nah ini saling terkait antara partai politik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sehingga pada akhirnya ya, kalaupun ada elit politik yang terkena kasus korupsi itu dianggap sial. Sehingga dianggap sial, dianggap tidak untung, dan akhirnya diselamatkan juga di belakang layar gitu kan. Artinya agar tidak membongkar semuanya, biasanya gitu. Betul. Artinya kalau betul itu yang ini kan ada mastermind yang kita dalam liputan kan kita tahu ya ada orang X lah ini. Nah sampai sekarang belum kelihatan nih bakal dikenai hukuman berapa. Padahal dia lah yang sebenarnya mengatur. Nah, terus itu tadi kalau kita melihat ketika Pak Prabowo bikin statement tentang bagaimana vonis itu tidak membawa ketenangan di masyarakat, mengusik rasa keadilan, dan menyatakan bahwa kalau perlu 50 tahun penjara, ya kita mendorong itu. Karena apa yang terjadi sekarang ini kan yang katanya korupsi adalah sebuah extraordinary crime kan nggak kelihatan. Udah berapa tahun ini udah nggak kerasa bahwa korupsi itu extraordinary crime. Iya, walaupun misalnya KPK ya kemarin ya, terutama KPK yang sebelum revisi ya, mereka akan berhasil memprosekusi menteri, kemudian hakim, tapi begitu masuk penjara, di mana bukan ranah KPK lagi, waktu itu Kementerian Hukum dan Imigrasi, ya biasanya malah fasilitasnya di penjara itu ada fasilitas yang luks. Saya pernah beberapa kali ya meliput sambil besuk lah, besuk tokoh-tokoh, menteri, bekas anggota DPR dan sebagainya yang ditahan, itu mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Iya, jadi kayak nongkrong di rumah gitu. Betul. Ya. Bahkan dia misalnya nih yang saya temui, dia bisa aja dia pesan makan dari luar, bisa restoran paling enak di Jakarta, dia disediakan situ, di situ ada yang melayani dia, yang membukakan, kemudian ini dia juga bisa masih mengendalikan perusahaan di penjara. Setiap minggu ada rapat-rapat dengan anak buahnya, luar biasa. Itu kan memang udah jadi reportase di majalah Tempo, kemudian reportase di acara Mata Najwa ya, pada saat dia membongkar penjara mewah gitu. Jadi sebenarnya ini udah jadi rahasia umum. Di Jakarta kan di Cipinang ada yang khusus koruptor, ada lagi yang di Bandung. Iya, di Bandung. Yang suka miskin tapi kaya-kaya. Kaya. Di depannya ada tempat-tempat yang bisa bernegosiasi seperti itu. Iya. Jadi ya itu potret dari penegakan hukum kita ya, Pak Prabowo presiden kita yang populer ini diharapkan menggunakan popularitasnya untuk mendorong inisiatif anti korupsi tuntas. Jadi
ya harus komprehensif. Jadi dia nggak bisa hanya eksekutif aja gitu. Tapi ini harus dilihat secara holistik gitu kan. Bagaimana aliran-aliran dana yang tidak terdeteksi negara ini harus termonitor. Kemarin sempat kan ada statement yang mungkin ada slip of tongue atau gimana yang kemudian Pak Prabowo dikesankan akan mengampuni koruptor itu juga sempat agak mengagetkan ya. Ternyata kan dia minta tetap aja apa namanya koruptor istilahnya tobat terus kemudian enak aja kamu harus balikin semua, kamu harus kalau seperti ini gimana tuh Mas? Kalau menurut Mas? Ya itu tadi, ya masalahnya kan boro-boro tobat ya. Kebanyakan, ini kita bicara soal grand corruption ya. Tentu saja yang banyak yang ditangkap kan sebenarnya orang-orang operatornya gitu. Tapi kalau yang levelnya grand corruption menurut saya masih belum banyak terungkap. Jadi boro-boro tobat dan mengampuni, ya ditangkap aja belum gitu. Walaupun memang ada kasus-kasus korupsi yang jiwasraya segala macam ya, tapi pada akhirnya itu tadi pemberitaannya begitu masif, tapi lama-kelamaan begitu eksekusi hukum, nah dan akhirnya biasanya pada saat di penjara tuh di bawah dirjen apa tuh pembinaan imigrasi, ya? dirjen pas kalau dulu. Pas ya, pembinaan masyarakat gitu ya kalau nggak salah. Nah, pemasyarakatan, dirjen pemasyarakatan ya itu melempem di situ tuh, karena ya itu tadi cycle-nya saling terkait gitu kan. Udah hukumannya nggak berat, eksekusinya malah nggak berat juga gitu. Jadi ya efek jerahnya itu yang harusnya benar-benar kalau perlu ya dipasang CCTV gitu dan masyarakat bisa monitor gitu kan harusnya ya, sehingga pada akhirnya bisa tuntas dalam arti efek jerah. Kuncinya menimbulkan efek jerah karena sampai saat ini efek jerahnya baru sampai pada tahap ditangkap dan dipermalukan. Nah eksekusinya ini yang belum. Tapi gitu. kayaknya nggak pada malu juga, dan dipamerkan juga hahaha juga. Gitu kan. Ya makanya itu dia kan ya kita tahu ya misalnya pas Harvey Muiz dihukum rendah gitu kan Sandra Dewinya langsung menghapus tuh foto-foto dia ini di Instagram tuh kan. Nah karena dia tahu gitu masyarakat lagi ini, tapi kan ya jangan sampai pada akhirnya ya Harvey Muiznya malah mendapat penjara mewah gitu kan. Itu aja sih. Nah yang sekarang ini kemarin nih 2 hari yang lalu itu kan tanggal 6 ya ada program baru yang diluncurkan pemerintahan Prabowo Gibran, makan siang gratis. Nah rencananya sih luar biasa ya kalau memang itu terlaksana dengan baik, walaupun dengan uang 10.000 untuk makan siang gratis. Kalau memang kena sasaran sih oke ya. Tapi kalau yang di beberapa tempat itu kan mungkin jajan anak yang ini lebih besar daripada ongkos makan gratis itu. Jadi kadang-kadang agak lucu juga. Sekolah yang di Jakarta kali. Yang uang sakunya ya minimal berapa 200.000 gitu ya. Tapi kalau di daerah-daerah yang miskin itu sangat membantu ya. Jadi prioritas makan bergizi ini kalau menurut Kompas tuh harus diprioritaskan ke 11,3 juta masyarakat yang benar-benar miskin gitu ya. Jadi nah ini kan masalahnya ya distribusi makanannya nih, data itu salah satu kunci ya, jangan sampai database-nya salah. Datanya masih beda-beda gitu ya, antara Kementerian Sosial, Bappenas. Terutama di daerah-daerah yang tertinggal tuh. Kalau di Jakarta, di Pulau Jawa saya rasa udah lumayan lah ya. Tapi kalau di daerah-daerah tertinggal nih, yang sebenarnya membutuhkan makan siang gratis ini jangan sampai datanya salah terus akhirnya malah tidak terdistribusi gitu. Kalau di Jakarta mungkin yang saya kaum miskin kota lah itu memang iyalah. Kan kalau saya lihat itu ada di Depok atau di beberapa tempat itu kan ada yang
sengaja membuka warung gratis gitu, memang nggak bayar gitu. Itu memang banyak sekali yang setiap hari datang gitu. Nah, untuk anak-anak saya rasa di kawasan perkotaan yang kaum miskin ini juga cukup banyak. Itu juga harus dapat perhatian dan mendapatkan sasaran. Iya, jadi nama programnya adalah MBG. Ya, makan Ya, makan bergizi gratis. bergizi gratis ya. Jadi ini saya rasa bisa menjadi salah satu program populisnya Pak Prabowo nih, karena dari segi politik program-program populis pasti ditujukan pada masyarakat luas, ya masyarakat dalam konteks negara berkembang seperti kita ya pasti masyarakat yang miskin gitu kan, miskin, pendapatannya rendah, daya belinya rendah, yang pastinya juga ya namanya politisi kan pasti pengennya ada efek elektoral juga gitu kan. Kalau Pak Jokowi kan dulu dia dengan program kartu-kartu tuh, ya kartu-kartunya banyak dari pendidikan, kesehatan dan lain-lain gitu, dan bansos ya agresif ya, terutama menjelang pilpres. Baik, saya rasa sudah banyak nih ya yang kita bahas ya di awal tahun ini. Saya rasa sudah cukup ya episode kali ini dari Cakep. Jangan lupa pemirsa untuk terus subscribe di YouTube channel TV One News. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.